Dosa manusia. Hai segala yang bernafas, bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakan Dia dengan kidung-kidung indah surgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Para gembala jadi saksi dunia akan kelahirannya. Sambutlah Dia sang penebus, Putra Natal yang kudus. Dia datang bawa damai sejahtera, tebus dosa manusia. Hai segala yang bernafas, bersorak dan sembah dan muliakan Dia dengan kidung-kidung indah surgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian persiapan Natal di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian persiapan Natal saat ini Selasa 24 Desember 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian pukul 18 atau jam 6 sore di Gedung Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwae, dan kebaktian pukul 20 atau jam 8 malam di Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya C.H. Filim Diti dengan panduan tata ibadah persiapan Natal. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. 3. Kebaktian Natal pertama 25 Desember 2024 diatur sebagai berikut. Pukul 7 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Peniel. 4. Berikut kami bacakan pesan Natal MPH Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2024. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal MPH Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2024. Para pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi, salam damai Natal untuk basudara semua. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, kami menjumpai saudara-saudara yang ada di Maluku dan di Maluku Utara dalam harapan dan doa. Semoga iman saudara-saudara semakin teguh, harapan, sukacita, dan damai melingkupi hidup dan kerja sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita Natal Kristus di tahun ini, kami mengajak kita semua bersyukur sebab sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita telah memiliki penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030, dan sebagai warga bangsa Indonesia, kita telah melewati agenda pemilihan kepala daerah di semua kabupaten, kota, dan provinsi Maluku dan Maluku Utara. Marilah kita berdoa supaya mereka yang telah terpilih benar-benar menjadi hamba yang melayani dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Natal mengingatkan kita kepada kesediaan Allah untuk datang menjumpai manusia di dalam realitas konkretnya. Ia meninggalkan kealahannya untuk datang mendamaikan dirinya dengan manusia agar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa. Ia berinisiatif turun dari takhta keilahiannya masuk ke dalam dunia untuk melayani manusia. Ia menyembuhkan, memberdayakan, memberi makan yang lapar dan memberi minum bagi yang haus, memulihkan semua ciptaan. Natal memberi inspirasi dan pesan kepada kita tentang kepemimpinan yang empatik untuk mendamaikan dan melayani, kepemimpinan yang membebaskan dan memberdayakan sesama, serta memulihkan harkat kemanusiaan dan harkat semua ciptaan. Para pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, tahun ini kita merayakan Natal dalam arahan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Tema ini mengajak kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia datang sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Karena itu kami pesankan, berilah diri dan seisi keluarga kita diterangi oleh terang Kristus dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan,
kebenaran, dan keadilan. Tinggalkan segala kejahatan dan kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa dan merendahkan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, kembangkanlah hidupmu sebagai anak-anak terang yang tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat, serta berdampak positif bagi dalam keluarga, lingkungan kerja, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Itulah respons iman kita yang sejati atas kedatangannya yang memberi kepada kita hidup yang diterangi oleh terang Kristus. Sebab di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus mentransformasi hidup yang gelap ke dalam kehidupan baru sebagai anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah. Suatu identitas baru yang diberikan atas dasar kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu, perayaan Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. Seorang yang lahir dari Allah hendaknya tidak berbuat dosa lagi. Yakinlah bahwa di dalam kasih karunia Allah ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan kepada kita diberi hak untuk menerima janji dan berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam jaminan itulah kita memiliki pengharapan untuk menghadapi dan menyikapi tantangan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu kami pesankan, teguhlah dalam imanmu kepada Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Allah dan jadilah terang bagi manusia. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun yang penuh anugerah Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta SI Sapulete, Sekretaris Umum, Pendeta ET Maispatela, Ketua. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara warga jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, mari siapkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah persiapan Natal Kristus. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persiapan malam ini untuk menyambut Natal di besok hari, mari kita ada di dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, malam ini adalah malam persiapan menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang memelihara kedamaian hatinya dan tetap dipenuhi sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Singkirkanlah segala yang menghalangi rasa damai di hati, dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan pujian dan ungkapan syukur. Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, Juru Selamatku. Haleluya. Hai mari semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rajakanlah Natal, bergembiralah. Padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya.
Jemaat, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, sebentar lagi seluruh dunia akan merayakan Natal Kristus. Ada yang menyambutnya dengan gembira, namun tak sedikit pula yang terpaksa melupakan kegembiraannya karena harus bergumul melawan kesedihan, rasa takut, duka, dan nafsu manusia yang saling menghancurkan. Marilah bersama-sama dengan mereka yang karena ulah manusia harus kehilangan damai sejahtera. Kita pun turut mengingat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan darinya. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Setiap pengakuan kita haruslah dilandasi dengan penuh kesungguhan. Percayalah bahwa Allah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Maka marilah merendahkan hati dan mengakui bahwa kita hanyalah orang-orang berdosa yang hidup oleh anugerah yang dinyatakan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Ingatlah bahwa oleh karena kelemahanlah, maka kita mudah tergoda untuk berbuat jahat, bahkan meski terkesan menampilkan kebaikan. Itu pun hanyalah topeng belaka, karena tidak dilandasi ketulusan hati. Maka marilah memohon pengampunan dan bimbingan dari Tuhan, agar kita terlindungi dari godaan untuk melakukan kejahatan. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah mengaku dosa kita, maka dengarlah anugerah pengampunan dari Sang Juru Selamat.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat, saya undang berdiri tanda kesiapan untuk mendengarkan petunjuk hidup baru dan melakukannya. Saudara-saudari, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka dengarlah sabda Tuhan Yesus dari Lukas 11 ayat 34 hingga 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lambatlah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita ada di dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PSPJ.
damai sejahtera bagi umat manusia. Puji hormat bagi Allah, Kita kudus. Muliakanlah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Bernyanyilah bagi Allah, Kita kudus. Muliakanlah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Bernyanyilah hai umatnya, sambut Immanuel. Langit berdiri Kristus Rajamu, Kristus Rajamu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat kebaktian persiapan Natal di saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, sucikanlah hati-hati kami sehingga apa yang kita baca, yang kita dengar, memakan tempat di dalam hati-hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terbaca dari Lukas 1, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya
Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Iya, ada yang masih ingat-ingat belum masa di rumah kapa ya. Tetapi mari sejenak kita ada dan memperhatikan kebaktian kita, karena malam ini adalah malam persiapan Natal. Jadi belum Natal, baru persiapan. Dan pembacaan ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus untuk merayakan hari Natal di besok hari. Dan kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya untuk hidup menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, bukan sebagai bayi Natal lagi, tetapi sebagai hakim yang adil. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita di minggu ini adalah hiduplah bersama dalam kedamaian, Tuhan datang segera. Ketika kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 38, ini adalah pasal yang sangat akrab di telinga kita. Apalagi di bulan-bulan Desember. Pasal ini selalu kita baca dan menjadi renungan-renungan di dalam Natal, baik sektor, jemaat, maupun juga persekutuan-persekutuan umat. Sehingga cerita di Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 adalah cerita yang sungguh-sungguh kita pahami. Kecuali orang yang malas masuk gereja, orang yang malas ikut kebaktian Natal, orang yang malas ada dan baca Alkitab. Pasti ini adalah cerita yang baru baginya. Ada 3 hal yang dapat kita ada dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kebaktian persiapan Natal ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada sesuatu yang bisa ada dan mengubahkan kehidupan kita. Baiklah, yang pertama, ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria dan memberitahukan Maria bahwa ia adalah orang yang terpilih dalam rencana penyelamatan
Tuhan terhadap umat manusia, itu berarti di sini hendak menegaskan bahwa Allah adalah sang pengambil inisiatif atau inisiator. Allah yang senantiasa berinisiatif di dalam kehidupan umat manusia. Untuk melihat kehidupan manusia ke depan lebih baik lagi. Untuk dan menyadarkan manusia bahwa kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Walaupun banyak orang senantiasa ada dan merasa bahwa kehidupannya baik-baik saja. Mereka terkadang tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan ingatkan, bahwa kamu ada di dalam dunia tetapi kamu jangan serupa dengan dunia, itu adalah warning. Itu adalah pengeringatan untuk kita semua untuk tetap mempertahankan identitas kita yang segambar dengan Allah. Bagaimana kita tetap ada untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya bahwa Allah harus ada dan menginisiatif lagi untuk datang ke dunia ini karena melihat bahwa manusia ini semakin hari semakin identik dengan dunia. Mereka tidak berubah, mereka ada dan tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka adalah merupakan anugerah yang terindah. Manusia semakin asik dengan dirinya sendiri. Dan semua tidak baik-baik saja ketika ada prinsip manusia bahwa yang penting beta senang, yang penting beta suka, yang penting beta happy. Sen pusing dengan orang lain. Ini mulai terganggu bagaimana manusia itu sebagai imago Dei di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita lihat banyak perselingkuhan, banyak perceraian, banyak korupsi, banyak ada dan pertengkaran antara suami dan istri, antara anak saudara bersaudara, antara tetangga dan tetangga, dan banyak juga yang dengan mudahnya karena kemarahan dan menganggap orang salah menghilangkan nyawa seseorang. Kita mulai ada dan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan tidak manusiawi dan tidak memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga Allah, sang inisiator, kembali berinisiatif untuk ada dan menyadarkan umat manusia melalui kehadirannya, melalui Natal. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam pembacaan kita ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika kita ada dan mendengarkan tadi, ada yang cuma mendengar tidak buka Alkitab tetapi tidur, ada juga yang buka Alkitab entah itu membaca atau tidak, maka kita akan mendengarkan bahwa Allah memilih seorang perawan yang bernama Maria. Ketika kita membaca pada saat ini, zaman sekarang ini, ketika kita ada dan mendengar juga cerita ini, ketika iman kita sudah pada Yesus Kristus, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi beta mau ingatkan bahwa pada zaman itu ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang di luar nalar. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena paham dikala itu pertama orang-orang akan melihat bahwa orang yang dituakan atau orang tua, orang yang berpengalaman itu adalah orang yang harusnya dipilih untuk menjadi pembawa-pembawa berita yang luar biasa. Yang kedua, pada zaman itu, dan itu juga terbawa-bawa di Maluku ini,
adalah zaman patriarkat. Orang-orang sangat mengagungkan laki-laki sementara perempuan itu tidak terlalu menonjol. Itu kita dapat lihat daripada keturunan-keturunan yang di dalam Alkitab itu semua yang disebutkan itu laki-laki. Bahkan semua yang ditonjolkan di dalam Alkitab itu adalah laki-laki. Orang-orang perempuan itu tidak pernah ditonjolkan. Sehingga ketika Tuhan memilih Maria, itu memang di luar nalar. Dan yang ketiga adalah status sosial Maria. Yang dikatakan bahwa orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak berpengaruh orang tuanya. Bahkan Yusuf tunangannya pun orang yang tidak berpengaruh karena dia hanyalah tukang kayu. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana orang-orang itu dipilih dan diutus. Kemudian tempat tinggal Maria adalah di Nazaret. Nazaret ini adalah kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh siapapun pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu semua dilihat dari pandangan dan penilaian manusia, itu adalah sangat mustahil. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Katakan amin yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan kita pun harus juga melihat ketidakmustahilan itu bagi Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita melihat kita adalah orang biasa-biasa saja, pendidikan rendah, kedudukan rendah, strata sosial kita rendah, ekonomi kita juga rendah, kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, itu berarti kita tidak bisa untuk ada dan memberikan diri ini untuk melayani Tuhan. Terkadang orang Ambon bilang katong tak kisu. Padahal Tuhan ada dan mengingatkan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah ada dan memandang dari segi pandangan manusia bahwa orang itu adalah orang yang terpandang, orang itu adalah pendidikan tinggi, jabatan tinggi, kaya dan sebagainya. Tuhan mempunyai penilaian diri sendiri terhadap manusia. Sehingga mau diingatkan kepada kita setiap pribadi-pribadi yang hadir di malam ini, mari hidup berkenan di hadapan Allah. Mari ada dan melihat bahwa apapun ketika Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk menjadi sesuatu, jangan dengarkan orang lain. Tetapi dengarkan apa kata Tuhan. Sehingga ketika kita ada di dalam kehidupan yang menurut kacamata manusia itu tidak layak, kita akan dilayakkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita merasa bahwa diri kita ini mampu, hebat, oleh karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan, jangan kita sombong. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Sehingga berhati-hatilah di dalam kehidupan kita untuk ada dan menilai orang lain. Berhati-hatilah di dalam kehidupan kita untuk menilai diri kita sendiri. Jangan sampai kita ada dan salah melangkah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi beta mau bilang bahwa mari ketika Tuhan ingin memakai kita, jangan ada alasan. Beta seng bisa, beta seng mampu. Kasih yang lain saja. Jangan. Tetapi mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keterbatasanmu Tuhan akan memberikan kemampuan bagimu. Yang ketiga dari dalam pembacaan kita ini adalah kita melihat ketaatan Maria. Ketika Maria mendengar malaikat Gabriel, Maria bingung.
Kebingungan Maria ini bukan tanda tidak taat, bukan tanda tidak setuju bahwa ia tidak mau untuk dijadikan Allah damai sejahtera dari Tuhan. Kebingungan Maria ini mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, dia belum menikah. Maria bilang, bagaimana mungkin saya akan hamil sementara saya saja belum menikah. Itu. Dari mana asalnya kehamilan itu? Kedua, pada waktu itu Maria sementara bertunangan dengan Yusuf. Maria berpikir ketika malaikat Tuhan bilang dia akan hamil, apakah dia harus berpisah dengan Yusuf tunangannya? Ya memang semua orang tahu. Zaman itu ketika orang sudah bertunangan itu berarti sama dengan mereka sudah suami istri. Tetapi belum bisa pegang-pegang yang belum berhak untuk pegang karena dia belum menikah secara sah. Tidak sama seperti sekarang ini. Banyak yang baru pacaran 2 hari sudah jalan tol. Betul Kaseng? Mana anak-anak muda ini? Jangan senyum-senyum. Apalagi kalau pergi di bawah di air selobar sana gelap-gelap. Itu kalau beta dari mana, beta lihat ada motor di atas tapi mana manusia. Sen dapat lihat orang, sen todon colo di mana. Persoalan-persoalan ini yang dilihat oleh Maria sebagai hal yang krusial di dalam kehidupan. Terlebih lagi adat pada waktu itu ketika diketahui berselingkuh atau hamil di luar nikah itu berarti ada hukuman adat, dilempari sampai mati. Tetapi hari itu dia mendapatkan berita yang tidak ada dia pikirkan sebelumnya bahwa ia akan mengandung. Berita itu sangat mengejutkannya, berita itu sangat menggentarkan hatinya karena persoalan hamil ini bukan persoalan yang biasa-biasa. Banyak hal yang akan ditanggung oleh kehidupannya secara pribadi, secara psikis. Orang tuanya di depan adat. Ya. Tetapi Tuhan ada dan memakai Gabriel untuk menjelaskan kepada Maria bagaimana ia hamil. Jadi kehamilannya itu Tuhan yang menyampaikan. Ketika Maria resah, malaikat Gabriel juga tahu dia resah. Ya. Tidak sama sepakarnya ini juga anak-anak ketika hamil di luar nikah. Ada lagu yang bilang begini, ku hamil duluan, sudah 3 bulan baru joget-joget lagi. Aneh. Zaman sekarang ini aneh. Persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan etika, moral, dan spiritual yang harus dilihat di dalam kehidupan new morality pada saat ini. Hal-hal yang tabu tetap tabu. Hal-hal yang tidak boleh tetap tidak boleh, itu dilihat daripada kacamata iman. Dan itulah yang dipertahankan oleh Maria. Namun ketika malaikat Gabriel mengatakannya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan sahabatnya, kerabatnya atau saudaranya Elisabeth juga yang dikatakan mustahil mengandung juga sudah mengandung 6 bulan oleh karena kuasa Tuhan. Dan Maria juga akan mengandung bukan karena perbuatan manusia. Dan ia akan menjadi ibu. Keturunannya akan ada dan menjadi raja di raja sampai seterusnya. Mendengar itu, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah ketaatan kepada Tuhannya.
Walaupun ia berpikir bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang luar biasa. Tetapi ia ada dan mau melakukan kehendak Tuhannya. Dia mau menjadi alat damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ia menyingkirkan segala kepentingan-kepentingan pribadinya, ia menyingkirkan segala impiannya, dan ia mau menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Tidak sama dengan kita sekarang ini, terkadang kita lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Kebanyakan juga kita pelayan-pelayan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pelayanan terhadap Tuhan. Banyak orang-orang yang harus ada dan tidak melakukan kehendak Tuhan oleh karena keinginan-keinginan dirinya. Malam ini adalah momen perenungan, sehingga mari belajar berdamai dengan diri sendiri, mari belajar berdamai dengan orang lain. Ketika kita menyingini, kita diampuni oleh Tuhan. Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Itu berarti bahwa tidak ada pengampunan dari Tuhan tanpa kita mampu mengampuni orang lain. Malam ini luar biasa, kita 3 kali kebaktian jam pertama saja sudah banyak begini, dan biasanya orang-orang yang tidak pernah gereja datang gereja. Dan beta harap bahwa orang-orang yang datang bergereja lalu kembali itu berarti mereka sudah siap untuk ada di dalam perenungan diri, perenungan kehidupan keluarga untuk menjadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Beta berharap bahwa di malam Natal ini bagaimana kita ada dan membawa damai sejahtera bagi orang lain, bukan sebaliknya membawa kekisruhan. Oleh karena sebentar lagi jam 12 lewat sedikit, kita akan mendengarkan kembang api, kita mendengarkan musik yang keras-keras, kita melihat orang yang teler di mana-mana. Itu bukan tanda bahwa kita ada di dalam perenungan untuk menyambut Tuhan. Itu sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda mau gereja berapa kali pun itu Tuhan tidak berkenan. Sehingga mari yang Tuhan berkenan adalah ketaatan kepadanya. Kita ada dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan orang lain. Mari mengampuni orang lain karena tidak ada kesalahan yang besar yang tidak bisa diampuni. Dan mari kita belajar dari Santro Fransiskus dari Assisi. Dia berdoa begini, di dalam kehidupannya, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai di mana ada kebencian. Jadikanlah aku membawa cinta kasih di mana ada penghinaan. Jadikanlah aku membawa pengampunan di mana ada perselisihan. Jadikanlah aku membawa kerukunan di mana ada keraguan. Jadikanlah aku membawa iman di mana ada keputusasaan. Jadikanlah aku membawa pengharapan di mana ada kegelapan. Jadikanlah aku membawa terang di mana ada kesedihan. Jadikanlah aku membawa sukacita. Tuhan, bantulah aku untuk lebih ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati untuk diri sendiri kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan yang kekal. Semoga kita ada di dalam kehidupan
yang berdamai dengan kehidupan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan ada di dalam ketaatan. Sehingga sopi-sopian di rumah, buang akang jua, jangan menjadi masalah di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Kita akan mendengarkan vokal grup anak remaja. Di saat yang indah ini terasa sungguh berarti. Di saat yang indah ini ku rasakan Natal di hatiku. Karena Yesus telah lahir ke dunia, untuk menebus semua dosa manusia. Di saat yang indah ini terasa sungguh berarti. Di saat yang indah ini ada sukacita di hatiku. Karena Yesus telah lahir ke dunia,
Sambutlah Juru Selamat kita, sambutlah kedatangannya, Dia Raja segala raja, telah datang ke dunia. Sembah sujud muliakanlah, agungkan namanya, hidupkanlah bersorak baginya. Nyanyikanlah, tinggikanlah, pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah sujud muliakanlah, agungkan namanya, hidupkanlah bersorak baginya. Nyanyikanlah, tinggikanlah, pujilah namanya. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Di saat yang indah ini, terasa sungguh berarti. Di saat yang indah ini, ada sukacita di hatiku. Karena Yesus telah lahir ke dunia, untuk menebus semua dosa manusia. Sambutlah Juru Selamat kita, sambutlah kedatangannya, Dia Raja segala raja, telah datang ke dunia. Sembah sujud muliakanlah, agungkan namanya, hidupkanlah bersorak baginya. Nyanyikanlah, tinggikanlah, pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah sujud muliakanlah, agungkan namanya, hidupkanlah bersorak baginya. Nyanyikanlah, tinggikanlah, pujilah namanya. Haleluya, haleluya, glory haleluya, 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 glory haleluya, 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 haleluya. Iya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam pengakuan iman kita. Untuk itu saya jemput berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk ketemu ada dalam persembahan syukur. Dalam sukacita bersama menantikan Natal Kristus, mari kita bawa persembahan syukur kita sambil tetap bersyukur karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dari padang, kidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa seorang surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria
excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, kenapa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ketika kami ada lagi dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Dan sebagai tanda syukur jawaban atas iman kami umatmu sudah memberikan persembahan-persembahan syukur yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami.
Tuhan terima, berkati dan kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Christo Voice. Tiba saatnya kita menyambut datangnya, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Dalam malam yang kudus Dia dilahirkan, seorang bayi suci, Yesus namanya. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya. Mari nyanyikanlah hidung pujian baginya, wartakanlah ke seluruh dunia. Dalam malam Dia dilahirkan, seorang bayi suci, Yesus namanya. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya. Mari nyanyikanlah hidung pujian baginya, wartakanlah ke seluruh dunia. Buka hatimu, sambut Dia, Juru Selamat dunia. Bersuka bersorak bagi Dia, Gloria in excelsis Deo. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya. Mari nyanyikanlah pujian baginya, wartakanlah ke seluruh dunia. Wartakanlah ke seluruh dunia. Dangge banyak Tuhan Yesus.
Yesus memberkati. Jemaat, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukurkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena Engkau telah menghentarkan kami di dalam persiapan malam Natal 24 Desember ini. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau juga ada dan mengingatkan kami melalui firman kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, biarlah kami senantiasa mampu untuk melihat kehendak-Mu di dalam kehendak kami, dan mampukanlah kami juga taat seperti Maria. Kami semua yang hadir di saat ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Hadirkan damai di dalam hati kami Tuhan, dengan mampu untuk memberikan damai bagi orang lain. Mampukan kami untuk berdamai dengan diri kami sendiri, sehingga kami juga mampu untuk berdamai dengan orang lain. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami mohonkan berikan kepercayaan diri di dalam kehidupan kami, untuk terus mewartakan berita sukacita Natal pada setiap orang, sehingga orang-orang yang belum ada dan mendengarkan, menerima berita sukacita Natal ini akan membuka hati. Sehingga Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu memenuhi setiap orang. Jadikanlah kami seperti Maria yang taat untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu. Sehingga kami berdoa bagi orang-orang yang membenci kami, berikanlah mereka kemampuan untuk ada dan mengasihi kami. Kami juga berdoa bagi kami, bagi orang-orang yang kami benci. Mampukanlah kami menghadirkan rasa cinta di dalam kehidupan kami. Sehingga di malam ini adalah malam perenungan bagi kami semua, untuk ada dan betul-betul memahami kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Natal di tahun ini memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Baik saudara-saudara kekasih kami yang ada dan dirawat di rumah sakit. Mereka merindukan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah Tuhan. Tetapi kehendak-Mu berkata lain. Tetapi walaupun mereka juga ada dalam kondisi yang sakit tidak di rumah, berikan mereka juga damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit yang di rumah, Tuhan juga kiranya menjamah mereka, memberikan sukacita di hati mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang ada dan ditinggalkan orang yang dicintai di tahun ini. Bahkan tahun-tahun kemarin Tuhan Yesus juga memberikan kehidupan, penghiburan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat melihat Tuhan, bagaimana Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Pakailah orang-orang yang di sekitar mereka Tuhan, untuk mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka yang bersedih. Kami berdoa bagi duda, janda, yatim piatu. Biarlah juga mereka ada merasakan sukacita dan kedamaian di malam Natal ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada dan mungkin di dalam masalah-masalah hukum, terpenjarakan di terali-terali besi Tuhan. Dan biarlah juga mereka mampu untuk ada dan memaknai damai Natal di dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun tubuh mereka terpenjarakan, tetapi iman pengharapan mereka tetap ada di dalam kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pembelajaran di dalam kehidupan mereka untuk senantiasa berdamai dengan Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang mungkin kehidupan anak-anak, istri, suami,
atau kehidupan keluarga kakak adik yang tidak sempat kembali pulang untuk bernatal bersama. Tuhan Yesus memberikan sukacita dan kedamaian Natal. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi kacamata dunia. Kami yakin Tuhan Engkau pun ada beserta dengan mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk dapat melihat damai sejahtera-Mu dari kacamata iman mereka. Sehingga Tuhan, kami sungguh berdoa dalam situasi kondisi apapun kami, orang-orang yang percaya kepadamu, mampukan kami untuk senantiasa menjadi alat damai sejahtera-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa merasakan damai Natal itu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh persiapan-persiapan kami di besok hari. Biarlah semua umat-Mu di malam ini yang mempersiapkan diri untuk menyambut-Mu di besok hari, mereka mampu hadir untuk mensyukurinya di dalam kebaktian Natal, sehingga tetaplah sempurna sukacita mereka. Kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam kebaktian jam pertama ini, Tuhan memberkati, bahkan juga yang mengisi pujian, baik PSPJ maupun vokal grup remaja sektor Anggrek, Kristopois, berkati mereka semua. Biarlah kidung pujian yang ada dan menguatkan iman setiap orang yang mendengar, mereka juga ada dan dikuatkan olehnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berikan kebijaksanaan untuk menata layani kehidupan berbangsa dan bernegara yang begitu banyak kehidupan kami multi agama, bahkan juga ada di dalam perbedaan suku dan subsuku, dan juga baru menyelesaikan pemilihan kepala daerah, juga wali kota, dan juga di kabupaten bupati. Banyak persoalan yang akan muncul, tetapi biarlah Tuhan damai Natal-Mu senantiasa ada dan menyertai pemerintah kami untuk ada di dalam kebijaksanaan, sehingga kedamaian itu pun ada di bumi Indonesia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan tuntun pimpin di hari lepas hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya jemput berdiri. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Saudara-saudari, waktunya telah dekat
Temukanlah Yesus di dalam hati dan pikiranmu. Rasakan kehadirannya bersama keluargamu. Sambutlah juru selamat kita, karena olehnya kita beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus juru selamat kita, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Silakan duduk untuk berdoa. Mewakili Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, kita mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.